Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah pada hari ini kita lanjutkan tentang bab adab ya. Yang keenam, bab keenam, larangan mencela orang tua. Hadis ke-8. Namun sebelum itu seperti biasa tutup bukunya. Murajaah, tutup bukunya. Bagaimana sifat tertawanya Rasulullah SAW? Biasakan angkat tangan, baru jawab. Afan. Lebih lengkap lagi? Lebih lengkap lagi? Yazid dulu angkat tangan. Yazid. Tersenyum sampai gigi terlihat gigi ini ya, gigi seri. Ada yang lebih lengkap lagi? Salam. Ahsanta wa barakallahu fiik. Nabi SAW itu beliau adalah pemilik akhlak yang mulia. Dan salah satu akhlak mulianya, salah satu akhlak yang terpuji adalah beliau SAW itu ketika bertemu orang itu tersenyum. Sering tersenyum ketika bertemu dengan orang, mengucapkan salam, kemudian tersenyum, wajah yang ceria. Namun Rasulullah SAW tidak pernah tertawa atau tertawa sampai terbahak-bahak. Tidak pernah tertawa sampai terlihat lahawatih. Lahawatih itu bisa dikatakan anak lidah ya. Kalau kita lihat buka mulutnya, kemudian di pangkal tenggorokan itu ada seperti daging ya. Nah, itu namanya lahawatih. Sehingga kalau orang tertawa terbahak-bahak, yang buka mulutnya sampai terlihat lahawatihnya. Nah, itu dia. Nah, kalau Rasulullah SAW tidak tertawa terbahak-bahak, cuma tersenyum atau terkadang sampai terlihat giginya ya. Gigi sini, ini rubai ini melebar. Kita lanjutkan ke hadis yang ke-8. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kaba'iri syatmur rajuli walidayhi. Qalu ya Rasulullah hal yashtimur rajulu walidayhi? Qala na'am yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu, muttafaqun alaihi. Dari Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabair, termasuk di antara dosa besar, syatmur rajuli walidayhi, adalah cacian seseorang atau hinaan seseorang kepada kedua orang tuanya. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal yashtimur rajulu walidayhi? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ada orang yang menghina atau mencaci kedua orang tuanya? Mungkin enggak?
Abi antum katain, nggak ada rambut misalkan, atau antum hina, nggak mungkin ya. Makanya para sahabat bertanya, emang ada seorang anak yang menghina orang tuanya? Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Na'am, betul." Atau iya, yasubbu abar rajuli fayasubbu abah. Dia memaki ayah seseorang, ya, atau dia memaki ayah orang lain, fayasubbu abahu, sehingga orang itu pun memaki ayahnya. Wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Dia memaki atau menghina ibu orang lain, sehingga orang itu pun memaki atau menghina ibunya. Muttafaqun alaih. Apa maksudnya muttafaqun alaih? Rawahu Bukhari dan Muslim. Ashahhul kutub ba'dal Quran fi hadhihi zaman. Yang pertama muttafaqun alaih. Kemudian hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis riwayat Muslim. Itu kitab yang paling benar setelah Al-Qur'anul Karim, yang paling sahih. Di sini dikatakan minal kabairi, di antara dosa besar. Maksudnya di antara dosa besar, ya, Imam Qurtubi mengatakan annahu min akbaril kabair, bahwasanya minal kabair ini maksudnya adalah dosa besar yang paling besar. Jadi dosa besar itu bertingkat-tingkat. Dan termasuk yang paling besar, dosa besarnya ini adalah syatmur rajuli walidayhi, seseorang yang menghina orang tuanya. Perkataan Imam Al-Qurtubi ini disebutkan di Bahrul Muhit As-Sajjaj, kitab syarah dari Imam, syarah kitab apa ini? Bahrul Muhit As-Sajjaj, syarah kitab syarah kitab adab, tidak ada. Syarah kitab la tatakallam illa bil ilm, jangan bicara kecuali dengan ilmu. Sudah disebutkan ini di hadis-hadis yang sebelumnya, Bahrul Muhit As-Sajjaj. Syarah hadis apa? Nah, ya, syarah Sahih Muslim, Bahrul Muhit As-Sajjaj. Berapa jilid? Tak khusus. Nggak tahu. Iya, di maktabah ada. Enggak. Coba Irham. Lihatlah dulu. Lihat sekarang. 7? Allah musta'an. Lihat sekarang Irham. Lihat sekarang. Berapa jilid? Sama Zakaria. Kitabnya lagi tidak ketemu, oke. Nah, disebutkan di jilid ketiga halaman 60, perkataan Imam Al-Qurtubi.
10? Yang di ujung sana. Enggak. 10. Lihat Abdul Razak. Lihat. Bahrul Muhit As-Sajjaj. Lebih dari 10. Sebaris itu aja udah ada 12 kitab. Dia 1,5 baris. 20. Ya. Jadi di hadis ini dijelaskan ya, tentang termasuk dosa besar ya, dosa besar yang paling besar dosanya, yaitu seseorang yang menghina orang tuanya. Berapa? Berapa jilid? 45 jilid. Ya. 1 baris setengah. Dia ngabisin tempat 1 baris setengah. 1 baris itu aja udah berapa? 20-an mungkin. Jadi gimana antum kalau nulis itu? Nulis kitabnya. Berapa banyak waktu yang dihabiskan? Karyanya siapa itu? Nyontek. Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ethiopi. Bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, bukan orang Arab, orang Afrika. Ethiopia. Menulis kitab itu sebanyak 45 jilid. Itu saja karyanya? Enggak. Dia punya banyak bait, ribuan bait. Bahkan di setiap bidang ilmu dia punya bait syair. Di Muhammad Ali Adam Al-Ethiopi ini Allamah Ibnul Allamah ya. Al-Allamah Ibnul Al-Allamah ya. Jadi dia ini seorang syekh besar. Bapaknya juga syekh besar. Ali Adam Al-Ethiopi itu seorang mufti di Ethiopia. Seorang pemberi fatwa, syekh besar. Punya anak namanya Muhammad Ibnu Ali Adam Al-Ethiopi. Nama anaknya apa? Muhammad. Nah itu Syekh Muhammad itulah yang menulis Bahrul Muhit As-Sajjaj sebanyak 45 jilid. Dia juga punya karya syarah Sunan Nasa'i dan banyak lagi karyanya, Masya Allah. Allah berikan keberkahan dalam waktunya. 45 jilid, Masya Allah ya. Kalau kita yang nulis sudah meninggal, rahimahullah. Kita kembali ke hadis. Jadi bagaimana gambarannya tentang kabair ini ya? Tentang kabair ini pengertiannya panjang lebar dijelaskan di dalam kitab Az-Zawajir an Iftiraqil Kabair. Az-Zawajir an Iftiraqil Kabair. Di sana kurang lebih ada 8 aqwal, 8 pendapat tentang pengertian al-kabair, pengertian dosa besar. Karya siapa ini? Sebelum nanya karya siapa, pernah nggak lihat kitabnya Az-Zawajir an Iftiraqil Kabair? Takhusus. Kalau tahfiz kan ngafal dia. Nah, takhusus. Takhusus kan banyak waktu luangnya ya. Waktu kosongnya banyak. Pernah nggak lihat Az-Zawajir an Iftiraqil Kabair? Pernah? Apa ngangguk-ngangguk? Pernah atau enggak? Bukan Al-Fawaid. Apa? Al-Kabir bukan. 4 jilid.
lihat. Ayo yang nyusun Abdul Razak, Ilham. Lihat enggak kitabnya? Sebelah kiri paling bawah. Hijau putih warnanya. Lama-lama jadi Hadi Hidayat. Warnanya hijau putih sebelah kiri paling bawah ya. Baris ke berapa? Baris ke-8. Rak yang ke-8. Nah, itu karya dari Ahmad Al-Haythami. Ahmad Ibnu Muhammad Ibni Hajar Al-Haythami. Jadi gimana hadisnya? Contoh, si A menghina ayahnya si B. Dia menghina, misalkan apa? Dia hina. Ayahmu pendek, misalkan. Kata si A ke si B. Sehingga si B pun membalas. Misalkan ayahmu pincang, misalkan. Jadi sebenarnya si A ini menghina orang tuanya si B, tapi dia menjadi sebab orang tuanya jadi dihina, sehingga yang menghina orang tuanya adalah dia sendiri. Difahami? Jadi jangan menghina ayahnya orang lain. Mungkin kalau anak-anak manggil nama ayah orang lain ya, manggil nama orang tua orang ya. Orang tua temannya dipanggil namanya, siapa? Si fulan. Sehingga nanti bapaknya dihina pula. Nah, itu sebabnya siapa? Dia sendiri. Seakan-akan dia yang menghina orang tuanya. Faedah dari hadis ini, yang pertama menetapkan adanya dosa besar dan dosa kecil. Adanya dosa besar dan dosa kecil. Sebagian para ulama terdahulu berpendapat bahwasanya semua dosa itu besar. Semua dosa itu besar. Tapi di sini ditetapkan adanya dosa besar dan dosa kecil. Ditinjau dari hukumannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Tapi kalau ditinjau dari siapa yang kita maksiati, siapa yang kita maksiati? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ditinjau dari sisi ini, semua dosa itu besar. Difahami? Kemudian yang kedua, di sini ada thariqah atau salah satu cara dalam mendapatkan ilmu. Apa itu? Bertanya kepada guru. Dan ini dipraktekkan oleh para sahabat. Ketika mereka tidak tahu, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, hal yashtimur rajul walidayh?" Wahai Rasulullah, apa mungkin ada seorang anak yang menghina orang tuanya? Nah, ini adalah salah satu cara atau metode dalam mendapatkan ilmu, dengan bertanya kepada guru, jangan kepada chat GPT. Ya, itu ngawur jawabnya nanti. Ya. Kalau tanya dunia ya mungkin lah, tapi kalau urusan agama jangan sama GPT. Ya. Tanya sama gurunya langsung. Apalagi antum minta fatwa sama GPT. GPT ini saya safar begini, apa yang harus saya lakukan? Itu bahaya itu. Kalau perkara agama, tanya sama siapa? Sama guru yang memang kita ketahui dia itu adalah orang yang belajar. Siapa yang tahu perkataannya Muhammad ibnu Sirin? Kasih potongannya. Ahsan, terus? Masya Allah. Tamam, itu artinya ya.
Muhammad Ibn Sirin mengatakan inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikanlah, ceklah ya, kepada siapa engkau mengambil ilmu tersebut. Itu perkataannya Muhammad Ibnu Sirin. Ditulis, hafalkan. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, haramnya mencela atau mencaci kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, hadis ini merupakan dalil bagi kaidah dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi. Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan. Misalkan ya, seseorang yang menghina berhala. Menghina berhala, dia ada maslahat di sana. Dia menjelaskan bahwasanya berhala ini adalah berhala ini bukan Tuhan ya, tidak layak untuk disembah ya, karena dia tidak mampu melakukan apapun. Patung, bisa apa patung? Yang buat ya manusia ya. Bahkan mereka membuat berhala dari kurma. Dia sembah, kemudian dia makan kurmanya. Itu kan gimana? Jadi ketika seseorang mau mencela berhala misalkan, di situ ada maslahat ya, contohnya tadi yang disebutkan. Tapi ya, di sini ada faedah, ada kaidah darul mafasidi, mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan. Kalau dia mencela berhala tadi, nanti orang-orang musyrik malah mencela Allah Subhanahu wa taala. Daripada dia mencela berhala, kemudian nanti ujung-ujungnya Rabbul Alamin juga ikut dicela, maka kita cegah ya. Kemudian juga sadduz dzara'i', menutup pintu atau jalan yang akan mengantarkan kepada sesuatu ya. Contoh misalkan berzina. Berzina itu diawali dari pandangan mata. Dimulai dari mata dilihat, kemudian berbicara, kemudian seterusnya terjadilah perzinaan. Untuk menjauhi diri dari zina atau supaya tidak terjadi perzinahan, maka kita tutup celahnya, tutup pintunya, tutup jalannya. Apa tadi awal mulanya? Pandangan mata. Tundukkan pandangan. Itu pintu-pintu menuju zina ya. Bahkan melihat sendiri sudah zina mata ya. Dipahami? Kemudian pintu atau jalan tersebut ada dua, yaitu jalan yang mengantarkan kepada perkara-perkara yang dituntut, yaitu perkara-perkara mulia. Jalan yang seperti ini tidak dilarang dan tidak ditutup, bahkan dibuka selebar-lebarnya. Jalan untuk perkara kebaikan ya. Kemudian yang kedua, jalan yang mengantarkan kepada perkara-perkara yang tercela atau perkara-perkara yang haram. Jalan yang seperti ini dilarang dan tidak boleh dilewati. Contohnya misalkan antum jual anggur kepada seseorang yang ternyata dia anggur tersebut malah dijadikan khomer. Nah, ini jangan dijual anggur kepada orang ini. Kalau kita jual anggur kepada orang itu, nanti dijadikannya khomer, jadikannya minuman yang memabukkan ya. Dan kaidah sadduz dzara'i' merupakan kaidah yang agung, yang mana jika ditinggalkan maka akan mengakibatkan kerusakan di muka bumi. Adanya kaidah ini ditunjukkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin." Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Quran surat Al-An'am ayat 108. Dan sebagai contoh dari kaidah tersebut adalah dilarangnya menjual kain sutra kepada orang yang dikhawatirkan akan memakainya dari kalangan laki-laki. Laki-laki tidak boleh menggunakan kain sutra.
Demikian juga dilarangnya menjual disebutkan ya, menjual perasan anggur atau jus anggur mungkin ya, jika dikhawatirkan akan dijadikan khamr, jadikan mabuk-mabukan. Ya. Penerapan kaidah sadduz dzara'i dan jalbul masalih ini diterapkan dengan melihat mayoritasnya, karena orang yang memaki ayah orang lain bisa saja orang lain itu pun memaki ayahnya, atau bisa juga dia tidak melakukannya. Dia dihina ayahnya, tapi dia lebih memilih diam, nggak usah dibalas pahala. Ya. Akan tetapi yang sering terjadi apa? Sebaliknya, kalau dihina, hina balik. Itu yang sering terjadi. Seseorang lebih cenderung untuk membalas dengan ungkapan yang sama, atau bahkan dia membalas dengan ungkapan yang berlebihan. Dihina 1 poin, dia balas 10 poin. Dihina ayahmu pendek misalkan, ayahmu pincang, ayahmu miskin, ayahmu begini. Jadi banyak. Ya, naudzubillah. Karena saat itu adalah saat yang lemah, di mana syaitan bisa menguasai diri manusia, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faedah yang kelima, bolehnya bagi penuntut ilmu untuk menanyakan hal-hal yang tidak difahami kepada gurunya. Ya. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.